Guys, karena banyak banget nih yang request, Bang, kapan nih jebakan baru? Tolong dong dibuatin lagi videonya. Oke, teman-teman, karena RL Chess selalu ingin menyenangkan para pencinta catur, khususnya Sobat RL Chess, maka di video kali ini, kalian akan melihat 10 jebakan catur terbaru yang bisa kalian gunakan di level manapun, mau di pos ronda, mau kalian main turnamen internasional. Nah, jebakan ini bisa berguna banget buat kalian mengalahkan ya Pak RT yang selama ini sombong ya, menang terus main catur lawan kalian. Nah, itu beberapa yang berguna banget, teman-teman. Dan bagaimana jebakannya? Langsung saja kita bahas. Sebelum itu jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Dan gampang banget, tinggal klik like dulu sebelum kalian menonton sampai habis video ini. Terima kasih buat kalian yang udah support terus RL Chess. Di jebakan yang pertama kita akan bahas jebakan Ponziani Opening Trap. Ya, sebagai pemain putih kalian akan memulai dengan langkah E4, hitam menjawab dengan langkah E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan kalian dapat memainkan langkah unik yaitu langkah C3. Nah, hitam akan bermain dengan kuda F6, dan disinilah jebakannya, kalian akan bermain dengan D4, kalian memberikan pion di petak E4, hitam akan terpancing, kemudian kalian di sini mungkin hitam akan berpikir bahwa pion E4-nya ini gratis ya, tapi dia lupa bahwa putih bisa memainkan langkah D5. Hitam kuda E7, putih memakan pion E5, dan hitam D6. Nah, kalau dia sudah bermain dengan langkah D6, artinya ini merupakan sebuah kesalahan. Karena putih dapat memainkan langkah gajah B5. Boom! Hitam harus menutup dengan pion, kemudian pion makan pion, kemudian kuda dimakan, dan putih dapat makan pion B7, open skak. Jika hitam gajah D7, maka putih bisa memakan benteng di petak A8 dan menjadikannya pion promosi menjadi menteri. Menteri makan menteri, kemudian menteri makan D7, skakmat tercipta. Nah, ini jebakan yang pertama, Ponziani. Kalau kalian merasa ini terlalu cepat, kalian bisa mengulang videonya. Dan kalian bisa menonton sampai kalian ingat ya, teman-teman. Itu jebakan yang pertama. Jebakan yang kedua adalah jebakan Pilidor. Ya, sesuai namanya, putih bermain dengan langkah C4, hitam E5, putih kuda C3, hitam kuda C6. Putih kuda F3, hitam G6. Setelah langkah G6, putih langsung mendobrak dengan D4. Pion memukul pion, kuda D5, gajah ke petak G7, gajah G5, kuda G ke petak E7, dan putih kuda makan pion D4. Hah? Kudanya digratisin? Ya. Tapi setelah hitam gajah memukul kuda, putih dapat melakukan langkah immortal, menteri memukul gajah D4. Boom! Ada apa ini? Menteri ditukar dengan gajah. Hitam akan merasa senang dengan mendapatkan menteri, tapi lupa bahwa putih bisa setup skakmat. Kuda F6 skak, raja ke petak F8, dan skakmat tercipta. Mungkin teman-teman udah sering banget ya lihat trap yang ini di video sebelumnya di pembukaan Inggris, kalian juga bisa lihat trap ini. Nah, kemudian di trap yang ketiga kita akan bahas trap Halloween Gambit Trap. Pernahkah kalian mendengar namanya? Ya, sesuai dengan namanya, Halloween Gambit Trap ini sangat seram sekali, teman-teman, jebakannya. Putih memulai dengan langkah E4, hitam E5, putih kuda F3, hitam kuda C6. Putih memainkan kuda C3, hitam kuda F6. Seperti pembukaan 4 kuda. Di langkah berikutnya, putih mendobrak. Bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan putih? Gila, putih memukul pion E5 dengan kuda. Boom! Kuda memukul kuda, putih D4. Hitam kuda G6, putih E5. Mengancam kuda kembali, hitam tentu akan mempertahankan kudanya dengan kuda G8. Seperti kocar kacir, putih akan mendobrak dengan langkah H4. Boom! Hitam mencegah dengan taktis H5, putih memainkan idenya dengan gajah C4. Mengincar pion F7, hitam coba mengeluarkan perwira dengan gajah B4. Tapi disinilah momen putih untuk menyerang kembali dengan gajah G5. Boom! Gajah menutup ke petak E7 dan putih mainkan menteri F3 mengancam pion F7. Hitam F6, putih melanjutkan ide dengan rudal menteri ke petak D5. Dengan ide memplot menteri ke petak F7, skakmat tercipta. Jika kuda ke petak H6, maka akan dimakan dengan gajah dan tetap mengancam skakmat di petak F7. Lalu hitam memilih langkah D6. Bisakah kalian tebak langkah lanjutan yang akan dimainkan oleh pemain putih, guys? Yap, menteri ke petak F7. Boom, raja D7. E6, raja C6. Kemudian D5, raja ke petak B6.
Kemudian kuda A4, boom, raja A5, putih gajah D2, dikasih lagi kuda, kemudian A3. Kemudian apabila langkah A5, maka skakmat tidak akan tercegah. Ya gimana ya cara hitam untuk selamat dari skakmat ini? Tidak ada ya teman-teman. Itulah yang akan terjadi di jebakan Halloween Gambit Trap. Langsung saja kita pindah ke jebakan berikutnya, jebakan keempat, yaitu jebakan dalam pembukaan Scott Gambit. Ini jebakan Scott Gambit yang pertama, E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan D4. Ini dikenal dengan pembukaan Scott Gambit. Kemudian hitam akan memakan dan putih kuda ke petak G5. Ngapain kudanya pagi-pagi ke petak G5? Ya, jika lawan kalian tidak hati-hati dan memilih langkah H6, maka di sini ada langkah indah, yaitu kuda memukul pion F7. Boom! Raja makan kuda, putih gajah C4. Boom! Raja E8, menteri ke petak H5. G6, menteri makan pion, raja E7, menteri F7, raja D6, gajah F4. Boom! Raja C5, menteri D5, raja B4, menteri B5. Skakmat hanya dalam 12 langkah. Indah bukan? Ya, pastinya untuk di level manapun ini bisa terjadi kalau lawan kalian gak hati-hati. Kita lanjut ke Scott Gambit Trap yang kedua. Teman-teman, sama seperti tadi, E4, E5, kuda F3, kuda C6, D4, makan, gajah C4, kemudian gajah ke petak C5. Kalau tadi kan putih langsung kuda G5 ya. Ini gimana kalau putih menunda dengan gajah C4 dan hitam menjaga pion D4 dengan gajah C5? Maka kalian bisa menawarkan pion gratis dengan langkah C3 ini. Otomatis apabila hitam terpancing dengan pion D makan C3, bisakah kalian tebak langkah lanjutan yang dapat kalian mainkan sebagai pemain putih? Ya, putih dapat memainkan langkah immortal, gajah memukul pion F7. Boom, raja mukul gajah, menteri D5, skak mendapatkan gajah kembali. Tapi di sini kita rusak dulu struktur pionnya dengan menteri H5, G6, menteri makan gajah, D6. Karena kalau di sini hitam memukul pion B2, maka gajah B2 ancaman pada benteng ini jelas menyulitkan, so dia jalan D6, menteri makan pion C3, kuda F6, gajah ke petak G5, raja F7. Tinggal kalian lanjutin lagi dengan rokade pendek aja, maka kalian dalam posisi yang sangat nyaman. Sudah sampai ke jebakan yang kelima, ini jebakan Scott Gambit yang kedua. Kita lanjut, siapa di sini yang sering bermain dengan pembukaan rete opening? Tahukah kalian dalam pembukaan rete opening pun ada jebakan yang bisa kalian terapkan guys. Putih bermain dengan kuda F3, hitam D5, putih C4, hitam kuda F6, dan putih G3. Hitam sering banget ya di sini pemain pasti kalau nggak hati-hati jalan gajah F5. Nah, tapi hitam lupa di sini bahwa akan ada jebakan yang tercipta. Pion memukul pion, kuda memukul pion. Bisakah kalian tebak jebakan apa yang dapat dimainkan di langkah berikutnya? Ya, putih dapat memainkan langkah E4. Boom. Gajah memukul pion, menteri A4. Dan ya, mendapatkan gajah di petak E4. Kalaupun di sini ditolak ya udah terkena forking ya, teman-teman. Inilah jebakan dalam pembukaan rete opening. Kalau terkesannya saya ngomongnya agak cepat, ini untuk mempercepat waktu ya, teman-teman. Dan supaya videonya nggak panjang. Kita ke jebakan yang 7, yaitu jebakan Mora Gambit Trap. Ya, pasti kalau di level profesional sering banget ya, dan di level nasional pun ada yang memainkan Sisilia variasi Gambit Mora ini. Ini bahaya loh teman-teman. Jadi putih menawarkan keunggulan hitam satu pion, tapi dia coba berkembang dengan perkembangan yang lebih cepat. Putih kuda F3, hitam E6, putih gajah C4. Nah, tapi sebagai pemain hitam, kalian juga bisa menyiapkan jebakan yang bisa membuat kalian menang cepat. Yaitu dengan tips-tips seperti ini. Menteri C7, hitam rokade pendek, putih rokade pendek, hitam kuda F6. Putih menteri E2, setup jebakan dimulai dengan kuda G4. Mengincar pion H2 yang masih dijaga dengan kuda F3. Dan apabila putih tidak hati-hati, dia blunder dengan H3. Bisakah kalian tebak langkah yang dapat dimainkan oleh hitam untuk bisa menang, guys? Yap, tepat banget, kuda ke petak D4. Boom, kuda memukul kuda, skakmat tercipta. Ya, kalaupun ditolak ya dengan menteri ke petak D1, maka kuda memukul kuda, menteri makan kuda, tetap skakmat juga. Ngeri ya? Ya, itulah. Dan ini bisa kalian terapkan kalau kalian bertemu dan bermain dengan Sisilia, bertemu dengan pemain Gambit Mora. Kita ke jebakan ke-8 yaitu Cambridge Spring Trap.
di mana kalian bermain sebagai pemain hitam, putih D4, D5, C4, E6, kuda C3, kuda F6, putih gajah G5. Kalian dapat memainkan langkah kuda B D7, putih E3, dan C6. Seperti pembukaan Slav Defense, putih kuda F3, hitam menteri A5. Kemudian putih menteri C2, kalian dapat memainkan langkah kuda E4. Boom! Nah, putih dapat melakukan blunder dengan gajah ke petak D3. Maka di sini kalian dapat memainkan langkah kuda memukul gajah G5. Boom! Kuda memukul kuda dan ada ancaman 2 perwira sekaligus dengan pion D makan C4. Ya, gajah memukul pion dan menteri makan kuda. Ini bisa saja terjadi dalam pembukaan Slav ini, teman-teman. Cambridge Spring Trap ini. Ke jebakan yang ke-9 yaitu jebakan Marshall. Ya, seperti namanya, ini memang dinamai dengan nama pecatur Amerika Serikat ya, Frank Marshall. Putih E4, hitam E5, kuda F3, kuda F6, dan kuda makan pion E5, hitam D6. Kuda F3, kuda memukul pion E4, putih D4 seperti pembukaan Petrov Defense, gajah D3, gajah D6, putih rokade pendek, hitam rokade pendek, putih C4, hitam gajah G4. Memberikan pion D5, putih akan terpancing dengan makan pion D5, dan hitam memainkan langkah F5. Apa idenya? Ya, kalau putih di sini benteng E1, dapatkah kalian tebak langkah immortal yang dapat dimainkan pemain hitam di sini, guys? Yap, tepat banget, gajah memukul pion H2. Boom! Siapa yang menyangka ya bahwa dalam posisi seperti ini putih dapat diporak-porandakan dengan langkah gajah H2 ini. Raja memukul gajah dan hitam kuda memukul pion F2, menteri E2, kuda memukul gajah, menteri memukul kuda, gajah memukul kuda, menteri memukul gajah, dan yap, forking terjadi dengan skak dan mendapatkan benteng. Indah ya, teman-teman. Dan kita ke jebakan yang terakhir yaitu Daimano Defense Trap. Bermain dengan buah putih, E4, E5, kuda F3, F6, dan yap, kuda makan pion E5. Ini sering banget ya, dan dapat terjadi ketika kalian lawan pecatur yang pemula, dan dia bermain dengan F6, kalian bisa menerapkan ini. Ya, dengan seperti ini. Skakmat tercipta. Mungkin banyak yang lihat, dan teman-teman inilah 10 jebakan terbaru. Mungkin ada yang udah pernah lihat juga, tapi buat teman-teman yang baru melihat, ini dapat kalian gunakan di level manapun. Teman-teman, apa komentar kalian kita ngobrol di sana? Coba request video apa lagi yang akan kita bahas. By the way, ini saya baru aja dalam perjalanan jauh dan sempetin buat video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. Jangan lupa bantu aku, caranya gampang banget dengan like video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Teman-teman kalau bisa komennya positif ya, karena orang Indonesia dikenal dengan keramah tamahannya, dan jangan toksik kalau bisa. Karena kalau komen-komen toksik, saya tidak ada waktu untuk membalasnya. Dukung terus Catur Indonesia, dukung terus LCS, Catur Yes Indonesia Jaya.